Ini kunjungan ke DPMD apa Pak? Cara Pak? Ya. Nama dulu Pak, siapa namanya? Saya perkenalkan dulu, saya Pak Sugono, kuasa hukum dari Pak Usman sebagai calon nomor 2 Pilkades di Karangsia, Kecamatan Sungai Menang. Saya diutus Ketua Umum kami, Lembaga Alis Indonesia DPP Pusat, untuk mendampingi anggota kami. Usman ini adalah kader Lembaga Alis Indonesia yang ada di Karangsia. Ya, jadi bukan siapa-siapa. Kami mencari keadilan untuk kader kami. Kasus pilkada atau sengketa pilkada ini di Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Ya. Nah, ini yang terjadi, ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Nah, kunjungan kami ke PMD ini dalam rangka konfirmasi dengan Kepala Dinas PMD. Ya, sudah bicara tadi terkait surat Bupati, yang Bupati meminta evaluasi tahapan-tahapan yang terjadi terkait pilkades tersebut, di mana isinya salah satu Pak Bupati meminta adanya pungutan suara ulang terhadap desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang. Kami menanggapi bahwa kurang tepat keputusan Bupati atau perintah Bupati kepada Camat Sungai Menang, karena berdasarkan investigasi kami dengan tim dan juga anggota kami di lapangan, bahwa proses perhitungan itu sudah selesai. Ya, proses perhitungan suara sudah selesai. Surat suara itu sudah habis semua. Kotak sudah kosong, sudah dibalikan. Ya, itu yang pertama juga sudah disepakati dari awal pada rapat awal pertama di tempat pemungutan suara tersebut, sudah disepakati berapa DPT yang sah, berapa surat suara yang sah. Ya, berapa surat cadangan. Ya, itu surat suara dengan DPT itu harus sama jumlahnya, ditambah cadangan 44. DPT yang sah itu jumlahnya 445. Cadangan itu adalah 44 suara. Jadi kalau dijumlahkan antara cadangan dengan surat cadangan dengan jumlah surat suara yang sesuai dengan DPT, tinggal kelihatan jadi 449. Kan gitu ya? Betul kan? Suara yang tidak hadir. Ya, itu yang terjadi. Nah, pada saat pemilihan terakhir dalam konteks mau perjumlahan, ya, terjadi insiden, ya, insiden keributan. Insidennya apa? Ada yang buang tembakan dengan senjata senpi. Ya, luar biasanya oknum ini melakukan kegiatan itu di depan aparat keamanan, di depan Pak Dan Ramil dan anggotanya, di depan Pak Kapolsek dan anggotanya, di depan juga para aparat atur negara desa maupun kecamatan. Berarti sudah melakukan gangguan makar terhadap tahapan pilihan pilkades yang terjadi. Pilkades ini kan hajat pemerintah, harus kita junjung tinggi dan kita amankan bersama, harusnya begitu kan ya. Maka disebut itu adanya makar. Dalam rangka makar itu tujuannya menggagalkan perhitungan terakhir yang sudah disepakati, yaitu 33 suara yang tidak sah atau yang tidak hadir, ya, 412 suara yang sudah dihitung, ya, jumlahnya suara total yang sah itu 412, ya, 44 suara cadangan yang tidak terpakai. Jadi jelas. Nah, setelah keributan itu stop, tidak lagi diterunjukkan, tapi belum dijumlahkan saja. Nah, ditutuplah kotak itu, ya, dilipatlah banner untuk perhitungan suara itu masuk ke kotak. Namun saksi dari nomor 2 minta, ya, supaya itu dibuka kembali untuk didokumentasikan bersama-sama dengan para pengamat, peninjau dan juga tim monitoring. Maka difotolah kembali. Ada buktinya bahwa bukti itu tidak bisa dihilangkan, bahwa perhitungan itu terjadi 412 dengan yang tidak hadir 33, surat suara yang tidak terpakai atau cadangan itu 44. Namun pada saat berikutnya surat kotak suara di bawah diamankan oleh panitia, ya, saya tidak tahu diamankan kemana, katanya terakhir di kantor camat, dihitung kembali di Bupaten, ya, di aula Mendesku 1. Nah, terjadilah persoalan baru, ada pengelambungan suara 3. Jadi jumlah suara yang sah menjadi 415, ya. Nah, di situ bukannya dihitung suaranya, tapi hanya dihitung surat suaranya yang dihitung, ya. Hitung surat suara ternyata ada 415. Berarti ada penggelembungan 3 suara, ya. Terus 44 tetap
menurut tadi penjelasan dari Ibu Kadis ya, yang 3 ini diambil dari surat suara yang tidak terpakai, yang 33 tadi ya. Nah, ini sudah terjadi. Nah, sekarang alasan mereka tidak tepat karena alasannya pada saat perhitungan itu lupa mencatat panitia. Sekarang pertanyaannya, sama panitianya cuma 1. Kan disaksikan bersama-sama, disepakati bersama-sama. Kok bisa lupa mencatat? Ya, Ada saksi, Pak. Saksi ada, ini saksi nomor 2, Pak Sopyan sebagai saksi nomor 2. Ada yang mengikuti tahapan dari awal, ya. Nah, sekarang persoalannya dengan kondisi itu Pak Bupati meminta adanya peninjauan analisa ulang terkait kasus di Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, dengan minta diadakannya pemungutan suara ulang, ya. Nah, saya bilang ini tidak tepat kebijakannya. Yang penting itu sekarang sesuai dengan perda yang ada oleh Pak Bupati Negeri pada tahun 2012 nomor 11 mengatakan tugas pokok panitia. Panitia belum selesai menghitung, sekarang harus tuntutlah panitia untuk selesaikan hitungannya. Ya kan? Hitungannya belum selesai apa? Penjumlahan. Setelah dijumlah itu kelihatan siapa yang menang. Ditandatangani bersama, bikin berita acara. Langsung diumumkan. Berarti belum tahu yang kalah yang menang itu. Sebenarnya belum tahu. Kalau bicara pasti belum tahu dong. Orang belum dijumlahkan. Iya kan? Berarti, baru dihitung satu-satu. Seharusnya tuntutan pemungutan hitung ulang berarti. Bukan hitung ulang, melanjutkan perhitungan ulang yang tertunda akibat kerusuhan tadi. Kerusuhan ada ini. Ada insiden buang tembakan tadi. Tapi kan sudah dihitung ulang di itu Pak, di Seguku. Iya, dihitung suara, dihitung surat suara. Yang dilakukan di Bupati itu bukan penghitungan suara. bukan penghitungan suara. Yang dihitung suara. itu ada surat suara. Sehingga jumlahnya 415. Kan gitu. Iya. Kalau suaranya nggak dihitung. Iya. Nah, dengan kondisi itulah pihak 01 mengklaim dia katanya sudah menang. Dari mana data dia menang, kan gitu. Kalaupun 415 belum tahu suara yang 3 itu ke siapa, karena tidak ada catatan di dalam banner tersebut, gitu kan. Nah, jadi ini sudah ngawur ini, argumentasinya tidak berdasarkan data dan fakta yang ada. Kami punya data semua bahwa perhitungan itu terakhir itu total 412 ya suara yang sah dan 33 suara yang tidak terpakai, 44 suara cadangan yang tidak terpakai. Jelas itu ada datanya. Konkret dengan DPT. Nah, semua lengkap dengan DPT-nya sama, konkret. Jadi itu pun disepakati ditandatangani oleh saksi kedua belah pihak. Ya, itu fakta hukumnya. Jadi jangan mengada-ngada ya. Sekarang kalau ditambahkan 3 suara, penggelembungan suara, maka terjadi tindak pidana. Manipulasi kan? Ini dokumen negara kan gitu. Harus kita lakukan langkah hukum. Jadi kami dari pihak Pak Usman ya, tim Lembaga ALIS Indonesia DPP akan mengambil langkah hukum. Pertama, kami akan melakukan pelaporan ke Polres, mendesak Polres dan pejabat terkait mengusut terkait adanya insiden penembakan. Karena ini senpi, Pak, dan ilegal. Ini negara hukum, itu sudah supersip undang-undang. Ya, kita harus lakukan itu untuk menenangkan masyarakat tidak resah. Kalau banyak Pelkades buang tembakan, bagaimana kalau tingkatnya lebih tinggi? Ya, itu yang kedua. Yang kedua, mungkin kita akan melaporkan panitia terhadap tindak pidana tersebut. Ya, tidak tutup kemungkinan juga kita akan melakukan petun, gitu kan, terhadap persoalan ini. Tidak menentukan mungkin juga kita akan melaporkan ke ombudsman terhadap persoalan ini. Berarti saksi belum tanda tangan Pak, karena belum ada perhitungan suara kan? Sudah tanda tangan di banner. Kalau di banner itu sudah ada tanda tangan, ya, di tanda tangan kedua belah pihak. Saksi itu sudah ada. Jadi bukannya tidak tanda tangan dalam konteks 40. Coba pegang dulu. Bentar, kaitan yang ada 40. Di terkait ini Pak, TV Pak. Nah, TV. ini sudah ada tanda tangan saksi, ya, tanda tangan saksi yang jumlahnya 412. Tapi total seluruh suara belum dihitung. Siapa yang berselisih 1 atau 2 belum terhitung, belum terjumlah ya, belum dijumlahkan. Belum ada Pak ya? Belum ada. Tapi ini sudah selesai surat-suara dihitung semua. Ya, di dalam lapangan tuh bahkan kotak suara ya sudah dibalikkan, dikosong, ya. Jadi sudah nggak ada lagi suara yang tertinggal. Dan ini tanda tangan saksi berlaku bahwa 12 sudah menandatangani bahwa sah 412 tambah 33 yang tidak terpakai karena tidak hadir, berarti berapa? 445 berarti sama dengan sesuai dengan DPT yang ada. DPT memang Pak Paling. Nih, PPT-nya ada 445, Pak.
Jadi tidak ada yang selisih dalam konteks Tidak ada ini. penyimpangan. Tidak ada yang salah hitung, tidak tercatat sebenarnya. Ya. Nah, itu yang perlu kami jelaskan. Kami di sini minta meluruskan, ya. Jadi saya tim ini tidak mengakui kemenangan Usman. Belum kita mengakui karena belum jumlah. Oh iya. Dasar hukum apa kita mengaku sudah menang? Ya. Dua-duanya belum ada yang menang. Belum Pak, ya? jelas ada yang menang. Ya, saya perlu menuntut ini dilanjutkan perhitungannya. Ya kan? Supaya ketahuan siapa yang menang yang saya kalah. Karena panitia belum menyelesaikan tugas pokoknya. Harusnya mohon izin Pak Bupati dan Pertanian memerintahkan melanjutkan perhitungan ini, bukan untuk yang lain. Ya kan? Karena terputus. Ya. Terputusnya ada insiden tadi yang makar. Ya, melakukan makar, kalau saya bilang bukannya keributan, itu makar dengan tembakan senjata api, itu luar biasa Pak. Dan itu pelakunya bukan satu, bukan dua, lebih dari itu. Banyak Pak ya. Ya, lebih. Ini saksi di lapangan, bisa Bapak wawancarai. Dan dikenal oleh masyarakat saksi itu siapa. Yang menembak itu siapa udah ketahui. Masyarakat banyak lihat siapa. Tapi sudah diamankan, Pak. Belum. Pihak Belum Polres. ada tindak lanjut dari para aparat terkait, khususnya pihak kepolisian. Makanya kami akan ke Polres, akan mengadukan masalah ini ke Polres supaya ditindaklanjuti terkait masalah makar tersebut. Pak, hasil mediasi di dalam tadi seperti apa? Hasil mediasi tadi saya sampai bukan kesepakatan ya. Pembicaraan kami memang Ibu Kadis kan tidak bisa punya keputusan karena dia hanya melaksanakan perintah dari Pak Bupati. Bupati sudah membuat surat kepada Pak Camat ya. Tinggal bagaimana Camat menindaklanjuti. Kalau menurut Bu Kadis memang begitulah keadaan kejadiannya dan Bu Kadis melihat memang ada permasalahan di pihak panitia. Ya, makanya sementara ini beliau memegang surat dari Bupati tersebut. Tapi kami sudah sampaikan mohon dilakukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih bijak. Pemungutan ulang itu bukan berarti selesai. Akan juga menimbulkan masalah baru, kan gitu ya. Harus dipikirkan pertimbangan keamanannya, pertimbangan pelaksanaannya, apakah di Karangsia atau di mana, kan perlu banyak pertimbangan. Gitu ya. Jadi saran saya tadi tolong dipertimbangkan kembali. Kalau saya menuntutnya sih tetap tolong dicabut surat Pak Bupati tersebut, batalkan surat Bupati tersebut, laksanakan melanjutkan perhitungan ulang. Itu aja. Perhitungan kelanjutan daripada yang terhenti. Laksanakan melanjutkan perhitungan kelanjutan daripada di Karangsia. Ya, bukan lakukan pungutan ulang, tapi melanjutkan perhitungan yang terhenti. Itu yang kami minta kepada Bupati. Dan surat kami jelas sudah kami tembuskan ke pihak terkait, termasuk kejaksaan, ombudsman, saya tembuskan semua supaya ini menjadi perhatian kita bersama dan menjadi pembelajaran kita bersama. Kalau tingkat desa saja seperti ini, bagaimana tingkat yang lebih atas? Berarti negara ini mau jadi apa? Kalau semua bisa buang tembakan dengan senpi tanpa ada tindak lanjut dari aparat terkait, khususnya aparat keamanan. Seandainya tetap dilakukan PSU, Pak. Apa yang terjadi? Kami tetap menolak. Kami tetap menolak dengan adanya PSU. Kami sampaikan tadi, lakukan mediasi lagi. Lakukan rapat ulang. Dan masing-masing bawa bukti yang rasional dan bukti yang valid. Bukan katanya, bukan bagaimana. Bukan bilang lupa ngitung, tapi fakta yang kita bawa. Gitu Pak, dari saya. Ini kan berdasarkan rekomendasi dari anggota dewan juga, Pak. Apakah akan dibawa ke anggota dewan juga, Pak? Saya sudah melapor ke anggota dewan, ya sudah melapor dan saya akan menghadap pada dua dewan. Kebetulan beliau masih di luar kota. Kalau beliau besok hadir, saya akan rapat juga dengan anggota dewan menyampaikan aspirasi ini. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Bagus. Nah, cukup ya. Nah, nanti tayang di mana nih RTTI? RCTI, MNCTV, Gopal TV, NSTV. Tayang semua Pak ya? Insya Allah. Ya. Nama lengkap siapa, Pak? Nama saya Sugono ya. SESA dari DPP Aliansi Indonesia ya. Bidang hukum pertanahan. Bidang hukum dan pertanahan. Dituliskan langsung oleh Ketua Umum untuk mengawal ini. Karena beliau memang anggota ini, KTA beliau, bukannya bohong, beliau KTA-nya ada. Saya ya gitu. Jadi beliau memang anggota kami gitu. Pak, ini omong kosong aja ya, Pak. Kalau nomor urut 1 menolak juga